down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel YouTube aku. Di video kali ini, aku akan menjelaskan mengenai materi kelompok 2 dalam mata kuliah Public Speaking yang memiliki judul Seni Mengelola Suara, Gestur, dan Konten, Metode dan Teknik Inti dalam Public Speaking. Kalian pasti penasaran kan sama materinya? Langsung aja, kita akan membahas tentang intonasi, artikulasi, dan jeda. Intonasi, artikulasi, dan jeda merupakan elemen penting dalam komunikasi verbal yang fungsinya itu untuk meningkatkan kejelasan dan daya tarik pesan yang disampaikan. Tonton video ini sampai selesai. Berikut adalah pembahasan mengenai ketiga komponen tersebut. Pertama yaitu intonasi. Intonasi adalah suatu perubahan tinggi rendahnya suara yang digunakan ketika sedang berbicara. Intonasi yang cepat dapat membantu untuk mengekspresikan emosi, menekankan poin penting, dan membuat percakapan lebih dinamis lagi. Dalam intonasi, ada 3 tekanan yang perlu kita ketahui, yaitu ada dinamika, nada, dan tempo. Kemudian, inilah beberapa fungsi makna dari intonasi. Yang pertama yaitu membentuk makna, mementingkan suatu bagian dalam kalimat, menimbulkan pesan tertentu, dan menarik perhatian. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai artikulasi. Artikulasi adalah cara pengucapan bunyi-bunyi dalam bahasa. Kejelasan pengucapan itu sangat penting agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik. Selanjutnya yaitu jeda. Jeda adalah penghentian dalam arus ujaran yang berfungsi untuk memberikan penekanan atau mengubah makna kalimat. Contohnya seperti kata Budi, Rina itu anak yang cantik. Kemudian yaitu ada volume dan kecepatan berbicara. Volume atau yang bisa kita sebut dengan kekerasan suara. Volume mengacu pada tingkat kekerasan suara yang dihasilkan saat berbicara. Volume yang tepat memastikan bahwa seluruh audiens dapat mendengar dengan jelas tanpa terganggu oleh suara yang terlalu keras atau kesulitan mendengar karena suara terlalu pelan. Kemudian, kecepatan. Kecepatan itu bisa kita sebut juga dengan tempo berbicara. Kecepatan mengacu pada seberapa cepat atau lambat seseorang berbicara. Kecepatan yang tepat dapat membantu audiens untuk mengikuti dan memahami pesan yang disampaikan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai gestur dan gerakan tubuh. Ada beberapa tips bahasa tubuh yang efektif. Yang pertama yaitu kontak mata, kemudian postur tubuh, ekspresi wajah, ritme dan kecepatan gerakan, dan yang terakhir ada gestur tangan. Dan gestur yang harus dihindari dalam public speaking itu yaitu dengan gestur yang tidak berkaitan dengan materi, kemudian gestur gugup, dan gestur yang berulang. Nah, sekarang kita akan mempelajari cara untuk melatih ekspresi wajah dan kontak mata. Yang pertama yaitu cara melatih ekspresi wajah. Dalam public speaking, kita bisa menggunakan cara yaitu dengan menonton video tutorial di YouTube, berlatih di depan cermin, berlatih dengan teman atau keluarga, mengikuti kursus public speaking, mempelajari gerakan tubuh yang tepat, melakukan relaksasi, dan melatih senyum. Selanjutnya yaitu cara melatih kontak mata. Kita bisa melatih kontak mata yaitu dengan melakukan cara-cara berikut, yaitu pertama ada berlatih di depan cermin, berlatih dengan teman atau keluarga, mengikuti pelatihan public speaking, dan mempelajari gerakan tubuh yang tepat. Kemudian, inilah struktur materi yang logis dan menarik. Untuk menciptakan materi public speaking yang logis dan menarik, kita perlu struktur yang terorganisir, serta teknik penyampaian yang efektif, yaitu dengan cara pertama, kita harus mengenali audiens terlebih dahulu. Kemudian, susun struktur materi, gunakan teknik penyampaian yang menarik, tips tambahan untuk public speaking. Nah, ada beberapa metode dalam public speaking. Yang pertama yaitu improv. Metode ini adalah teknik berbicara di depan umum tanpa persiapan sebelumnya. Dalam situasi ini, pembicara harus berpikir cepat dan menyampaikan pesan secara spontan. Yang kedua yaitu ada metode memory term. Metode ini melibatkan hafalan seluruh isi pidato sebelum disampaikan.
Pembicara harus mengingat setiap kata dari teks yang telah disampaikan sebelumnya. Yang ketiga ada metode manuskrip, dan yang keempat ada extempore. Kedua metode ini tersusun dari persiapan, pelaksanaan, kelebihan, dan kekurangan. Setelah kita membahas mengenai cara untuk berpublic speaking, sekarang kita akan membahas tentang tips mengatasi grogi dan nervous saat public speaking. Yang pertama, kita bisa mempersiapkan materi dengan matang atau persiapan yang matang. Kemudian pelatihan dan simulasi presentasi, menguasai materi dengan mendalam, latihan pernapasan, relaksasi otot progresif, pengendalian pikiran, gunakan gerakan tubuh untuk meningkatkan kepercayaan diri, jaga kontak mata, melakukan ice breaking, meditasi, dan visualisasi. Oke, kita sudahi dulu video hari ini. Hanya itu yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Tonton video aku selanjutnya. Jangan sampai terlewatkan. Dan like, comment, and subscribe channel YouTube aku. Sebelum aku tutup, aku mau ucapin selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Dadah. Bye-bye.